Haleluya. Dan seperti biasanya Om Hendrik silakan untuk berdoa. Ya, puji Tuhan. Mari kita mengawali podcast kita hari ini, ya, atau pembahasan ya, dalam doa. Bapa Surgawi, senantiasa kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan kami masih ada sampai hari ini. Biarlah kami senantiasa menjadi berkat karena Roh Kudus memimpin kami setiap hari, dari awal sampai selesainya. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan di kesempatan kali ini kita ada di rumah doa kediaman Pendeta Muda Hendrik Janoko. Oke, gimana kabarnya, sehat ya, Mas? Puji Tuhan. Dia atas anugerah Tuhan. Terima kasih sudah untuk kedua kalinya puji mata Tuhan berkunjung ke rumah doa. Puji Tuhan. Dan memang pemandangan yang tidak seperti biasanya karena banyak kabel-kabel di sini. Dan oh ya, ini mau ingatkan Om Hendrik, mungkin bisa pakai satu aja, soalnya biar sana Om, biar sana. Nah, dilepas. Nah, biar biasa kontrol soalnya. Oke. Nah, dan seharusnya tayangan ini tuh sudah tayang di minggu lalu ya, Om. Iya, karena momennya ya. Iya, sesuai dengan momen. Tapi tidak ada salahnya juga kalau kan sekarang masih ini tayang hari Kamis malam rencananya. Tapi kalau memang molor lagi, jadi Jumat jam 7 pagi. Jumat jam 7 pagi juga masih tanggal 28 masih Agustus. Jadi kita masih mempunyai jiwa yang merdeka, menggebu-gebu, seperti semangat perjuangan. Iya, seperti temanya kita, jati diri yang mulai terancam. Ini kalau saya boleh bahas lebih dalam, Om, jati diri yang mulai terancam ini gimana sih? Atau dasarnya aja dulu, jadi kita nanti bisa Iya. Jadi kalau kita bicara jati diri itu kan apa yang seharusnya kita pertahankan. Jadi kalau sesuai dengan semangat perjuangan, berarti sebenarnya bangsa kita itu punya semangat, punya jati diri, ciri khas perjuangan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Oke. Kalau saya bisa kasih dasar sedikit, mungkin kemarin saya baca-baca untuk jati diri itu apa. Jati diri itu mungkin sama seperti karakter, sifat, dan suatu yang ada pada dalam diri kita yang bisa dilihat orang. Ciri khas gitu maksudnya. Ciri khas bisa, pamor juga bisa. Jadi contoh pamor itu kan kayak ini jam tangan. Nah, ini pamorku jam tangan kan, seperti HP, iPhone. Itu kan pamor. Nah, seperti jadi jati diri mungkin bisa dikatakan seperti itu. Mungkin dan bisa juga jati diri. Apa maksudnya?
kita ini sebagai diri sendiri tidak bisa merasakan jati diri. Jadi makanya sedikit hilang gitu. Makanya ya apa sih? Jadi jati diri itu adalah suatu karakter yang paling dalam dari diri kita yang mungkin kita sendiri pun tidak tahu, tidak menyadari dan masih mencari. Nah, kenapa kok mungkin yang membuat atau yang menyarankan tema ini kan awalnya mungkin saya ya Om, jati diri Om. Nah, kemudian terbentuklah jati diri yang mulai terancam karena saya menilai bangsa Indonesia di umur yang 75 tahun ini jika dikategorikan sebagai manusia itu kan sudah nggak anak-anak lagi, nggak remaja lagi, nggak pemuda lagi, jadi sudah menjadi manusia yang matang dan tahu bahwasanya jati diriku seperti ini. Nah, tetapi yang saya rasakan sebagai saya pemuda, jati diri dari bangsa Indonesia sendiri ini sedikit goyang dan bahkan masyarakatnya pun atau generasi muda pun sepantaran dengan saya pun saya melihat sering melupakan ataupun tidak pernah tahu jati diri sebenarnya. Contoh budaya yang hilang ataupun tidak tahu Pulau Sumatera itu di mana, Sulawesi itu di mana. Kemudian kebiasaan yang baik yang sudah dilakoni atau yang sudah ditanamkan dari nenek moyang dulu yang baik sudah hilang sekarang. Itu kan sebenarnya jadi diri. Contoh kalau kita sebagai orang Jawa ini berbicara kepada orang yang lebih tua kan harusnya memakai bahasa Jawa halus kan gitu. Tapi sekarang Surabayaan nggak apa-apa. Tapi itu mungkin seperti itu. Tapi kalau dipandang secara rohani itu gimana? Kalau ini versi saya sebagai arek muda biasa. Tapi kalau dipandang secara kerohanian, dipandang secara segi Alkitab, sudut pandang pendeta itu gimana? Silakan. Ya, jadi kalau tadi Mas Ayes sebenarnya sudah menyinggung tentang jati diri bangsa Indonesia yang dulu pernah ditanamkan atau yang apa ya dikatakan dulu itu sebenarnya diwariskan. Jadi kemerdekaan ini diraih karena Indonesia sebenarnya punya ciri khas yaitu gotong royong. Tapi Mas Hanging tahu atau menyinggung bahwa bangsa kita itu kan terdiri dari beribu-ribu pulau. Bagaimana kok bisa menyatu dan meraih kemerdekaan? Karena memang bangsa Indonesia sendiri punya jati diri, ciri khasnya gotong royong tanpa memandang perbedaan. Sehingga persatuan itulah yang membawa bangsa ini merdeka. Nah, sebenarnya itu yang diwariskan sampai generasinya Mas Ayes. Nah, mungkin itu yang dimaksud. Kok telah semangat itu yang luntur. Iya. Jadi ya emang pokok bahasan kita ini membahas itu. Jadi iya, bagaimana menyikapi yang seperti ini itu lo gimana? Iya. Jadi kalau dari lihat dari sudut firman Tuhan, sebenarnya ada beberapa contoh yang baik. Salah satunya mungkin yang saya ajak pada kesempatan kali ini adalah Raja Daud. Iya, Raja Daud ini punya satu jati diri yang
patut kita teladani. Jadi satu ketika Raja Daud ini kan berseteru dengan Raja Saul, ya, dan Raja Saul tidak suka kepada Raja Daud, sehingga Daud harus mengungsi ke sana ke sini. Salah satunya adalah karena dikejar, karena dimusuhi, karena ingin mau dibunuh. Ya, di dalam kitab 1 Samuel pasal 22, ketika Daud di Gua Adulam. Menarik, dalam masa krisisnya Daud, persoalannya dia dikejar-kejar, dia sendiri sebenarnya terasing, ya. Istilahnya dia mengalami penjajahan. Tapi yang menarik di pasal 22 ini, ada beberapa orang. Yang pertama adalah orang-orang yang dikejar-kejar piutang, orang-orang yang sakit hati justru datang kepada Daud, padahal Daud sendiri punya banyak masalah. Nah, menarik, Daud tidak menolak mereka. Ketika mereka datang, mereka minta perlindungan, mereka minta apa saja, ya. Tapi Daud menerima mereka. Bahkan ditulis dalam pasal ini, akhirnya Daud menjadi pemimpin mereka. Ini pelajaran yang menarik. Jadi satu, yang pertama, Daud dalam perjuangannya dia tidak menutup mata kepada penderitaan orang. Jadi sementara dia berjuang, sementara dia menderita, dia tetap care, dia tetap perhatian, dia tetap menaruh belas kasihan. Dan itu susah. Itu tidak mudah, tapi itulah yang menjadi dasar kemerdekaan Indonesia. Coba kalau dulu Nusantara ini tidak mau bersatu, berpikir Jawa, aku tidak butuh. Orang Sulawesi katakan tidak butuh orang Kalimantan, karena merasa aku cukup, aku bisa berdiri sendiri, atau bahkan aku ini cukup menderita. Kenapa kok harus nolong saudara-saudaraku yang ada di pulau yang lain? Ini aku saya teringat dengan peristiwa mungkin yang dekat dengan kita itu 10 November. Betul. Karena Bung Tomo pun bilang dalam cerita sejarah tersebut bahwasanya anak putra iya. Jadi tidak Surabaya tok gitu. Tidak. Dan itu saya rasa kemudian sama tadi bercerita tentang Raja Daud, sama. Jadi dalam arti mungkin orang Papua kan lihat Papua kan juga Indonesia, dan dalam tanggal itu pun pasti masih ada penjajahan di sana, masih ada kolonial lah, kolonial bangsa penjajah di sana. Tetapi ya itu tadi, dengan rasa gotong royong meletus di Surabaya, mereka bisa berbondong-bondong datang, entah bagaimana caranya bersatu ya. Dan yang menarik gini, Mas Anies, selain Daud terbuka kepada orang-orang yang datang, bahkan yang datang ini bukan orang yang tanpa masalah, bahkan mereka datang dengan masalah yang bertumpuk-tumpuk. Jadi masalah Daud belum selesai, ditambahi dengan masalah orang-orang yang datang. Tetapi yang menarik bahwa sebenarnya Tuhan punya maksud. Maksudnya gini, jadi Tuhan mengirimkan orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dikejar piutang ini, sebenarnya Tuhan ingin menguatkan, mensupport Daud bahwa ini loh, aku kirimkan orang-orang yang justru nanti bisa menjadi
pendukungmu. Engkau tetap akan aku jadikan pemimpin. Jadi gitu. Tapi apakah Daud sadar akan itu? Nah, kita tahu. Jadi kalau Raja Daud sadar akan itu berarti ada pamrih dong. Ya. Ya gimana? Jadi gini, keterbatas Daud sebagai seorang raja juga masih punya keterbatasan. Iya. Ya. Tetapi keterbatasannya itu tertutupi dengan rasa tulus. Ingat, kalau tidak ada ketulusan di bangsa ini pun tidak ada kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu juga berawal dari ketulusan, mau saling gotong royong, mau saling membantu tanpa membedakan suku, agama dan semuanya. Dasarnya satu bangsa tadi kata Mas Ayas. Papua juga Indonesia, Sulawesi juga Indonesia, Jawa juga Indonesia. Karena kebesaran hati maka mereka saling membantu. Ya. Sama seperti masyarakat Indonesia yang berbesar hati. Dalam arti di saat rumusan Pancasila yang terdahulu kan pas yang pertama kan ke saudara kita yang Muslim seperti itu. Ya. Tetapi karena kebesaran hati saudara-saudara kita dan Bung Karno waktu itu, jadi kita bisa membacanya ketuhanan yang Maha Esa, jadi lebih. Ya, itulah kebesaran hati. Ya. Kalaupun jikalau dulu itu tidak ada kebesaran hati ya kita nggak bisa. Betul. Kita nggak bisa ada. Kalau kita hanya melihat kekurangan orang lain, maka kita nggak akan ketulusan. Kalau tidak melihat bahwa yang datang ini menambahi masalah, tapi yang datang ini justru orang-orang yang akan mendukung. Jadi Tuhan, ini kalau kita tulis, kalau kita baca ya, bahkan terkumpul sekitar ada 400 orang. Dari Daud sendiri bersama hanya beberapa keluarganya yang melarikan diri dari gua dan kemana. Iya. 400 orang ini jalur tolong apa ya? Ya, karena Alkitab menulis seperti itu berarti yang punya utang berapa, yang sakit hati berapa. Wis dikejar-kejar jadi ini ya. Datang 400 orang minta tolong. Tetapi itulah kebesaran Tuhan. Ya kan? Iya. Jadi ini sebenarnya membukakan mata kita hari-hari ini Mas. Jadi selagi kita susah, selagi kita punya persoalan, hendaknya kita nggak menutup mata terhadap orang lain yang justru butuh pertolongan kita. Ya kan? Kalau hari-hari ini kita pikir COVID-19 ini masalah kita sendiri, masalahnya tidak akan selesai. Tapi kalau COVID ini atau virus corona ini kita lihat sebagai persoalan bersama, maka akan ada rasa belas kasihan, kepedulian. Contohnya ya Mas Ayes, selalu pakai masker. Iya. Karena saya yakin tujuannya bukan untuk diri sendiri, tapi ini untuk orang lain. Iya benar. Sama tahu aku ini OTG. Betul, benar itu. Mantap. Saya pakai masker, saya jaga jarak bukan karena saya takut tertular, tapi saya mau dilulari. Nah, ini Daud luar biasa. Kalau dia hanya pandang, wah, masalahku ini lebih banyak dari masalah, dia akan tolak orang-orang itu. Dan dia akan sendiri terus. Dia tidak punya kekuatan. Tapi ketika dia terbuka dengan orang lain, malah terkumpullah satu kekuatan. Dia tidak sendiri lagi. Sembari dia menyelesaikan persoalannya, dia juga tetap bisa menolong persoalan orang lain. Ini. Dan wah, kalau kita baca ini penderitaan Daud itu luar biasa. Sampai Daud ini menitipkan orang tuanya ke raja yang lain, sahabatnya. Saking dia menderita, dia mungkin gak tego lihat orang tuanya kok ikut aku terluka-luka. Wis tak titip noneng sebuah kerajaan supaya dia tercukup. Dia tetap berjuang bersama dengan 400 orang yang dia tak tahu masalahnya seperti apa.
Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan dari jati diri yang mulai terancam ini. Oh, bisa kita ambil kesimpulan sekarang? Ya, kalau menurut saya hari-hari ini apapun yang kita hadapi, kita harus kembalikan rasa gotong royong. Karena itulah semangat perjuangan para pahlawan kita. Dan itu juga yang kita teladani dari Daud. Saat dia mengalami penderitaan, penjajahan, dia masih mau menerima orang-orang yang butuh pertolongan. Justru disitulah letak kekuatannya. Dan satu ayat lagi Mas Esi ya, ini ditegaskan bahkan di dalam Galatia, bertolong-tolongan itu adalah memenuhi hukum Tuhan. Ya, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Ya, saya bacakan ulang. Atau Mas Esi ya? Oh, siap. Galatia pasal 6 pasal ayat yang kedua. 1-2. Ya. Saling membantulah kami. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Iya, ini memenuhi hukum Kristus. Jadi bisa dikatakan sesuatu yang belum penuh, kalau kita suka bertolong-tolong, gotong royong, maka akan sempurna, akan penuh. Bagaimana rasanya kalau bangsa ini dipenuhi dengan gotong royong? Pasti semangat perjuangan para pahlawan itu akan terwujud di masa pandemi ini. Kalau kita tetap peduli, gotong royong, tidak ada yang sukar, masalah sebesar apapun akan diselesaikan. Jadi jika itu semua sudah bisa dipraktekkan dalam kehidupan bertetangga, iya, dari yang kecil, iya, tetangga dulu. Mungkin jati diri yang mulai terancam ini bisa kembali terlihat dan nyata ya, dan ya bisa dikatakan bahwasanya kita bisa menjadi bangsa Indonesia yang butuh lagi seutuhnya. Karena terancam itu kan karena kita mulai dipisahkan dengan kebutuhan egois, melihat diri sendiri, tidak peduli. Itu yang membuat jati diri bangsa Indonesia yang dulu utuh dalam semangat perjuangan itu terancam. Jadi kalau kita mau utuh lagi, ayo semangat gotong royong, semangat pertolong-tolongan ini dipupuk lagi. Oke, luar biasa, mantap sekali. Jadi jati diri yang mulai terancam ini adalah tadi kurangnya kesadaran, atau kita sudah mulai cuek dengan tetangga kita. Ya, makanya tadi Mas Ais kan nyinggung, kita ini punya jati diri yang luar biasa, tapi kadang kita nggak sadar, masih cari. Benar loh. Cari. Anak muda itu sebenarnya punya potensi, tapi kok sering dikatakan mencari jati diri. Padahal kan sudah nyata anak muda itu identik dengan semangat, kuat, idenya banyak, ya kan? Ya itu saja dimaksimalkan hari-hari ini. Gak usah cari kemana-mana lagi. Tapi apakah mungkin di 75 tahun, di 76 tahun, 75 tahun bangsa Indonesia ini, jika dilihat dari faktor negara ini, mungkin memang masih muda juga ya? Ya sebenarnya ini kuat-kuatnya. Lah ya, ini masih puber. Iya, kalau puber ya tidak. Sebenarnya Matang. Oh ya, masih ya itu. Ya, mantap lah. Ya ini sedikit menyinggung ya. Udah apa-apa. Senang begini. Sebab kalau semangat jati diri gotong royong ini mulai pudar, rasa egois
menguasai hati kita, maka benar kita akan tertutup dengan persoalan-persoalan yang atau kesulitan yang dialami orang lain. Makanya ya beberapa persoalan hari ini terkuak muncul. Bagaimana sebenarnya bangsa yang kita ini bangsa yang besar, punya kekayaan yang cukup, punya sumber daya alam yang sebenarnya bisa mencukupi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, habis hanya oleh oknum-oknum tertentu. Ini sangat disesalkan. Dan jangan sampai hal ini juga merambah ke kehidupan gereja. Wah, menakutkan. menakutkan sekali. Kalau kehidupan gereja juga mulai dipenuhi dengan ketidakpedulian terhadap penderitaan orang lain, hanya memandang kebutuhan pribadi. Wah, ini sama saja jadi diri rohani, jadi diri Kristus. Semangat gotong royong dan gotong-gotolongan sudah mulai pudar. Kasih, betul. Hilang. Kasih itu kan sumber gotong royong. Kalau nggak punya kasih, mana bisa gotong royong? Iya. Jadi ngeri loh, udah masuk dalam konteks gereja tadi. Mungkin masih kita bisa mendoakan atau doakan, tapi apakah itu kasih? Kasih itu kan identik memberi. Kok udah pabrik? Gitu Tidak. Enggak ya, Bang? Enggak. Kalau punya kasih, saya yakin tidak pamrih. Tidak. Tuhan Yesus mengasihi kita supaya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Oke, dari kami Bisi Mata Tuhan Channel di episode ini, jati diri yang mulai terancam, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya jati diri yang mulai terancam saat ini bisa disatukan, ataupun kita tidak berdiam diri untuk terus ikut dalam hal yang tidak baik, atau karena ada hal baru yang masuk, tapi kita bisa tetap mempertahankan jati diri kita supaya utuh lagi, yaitu tadi dengan tolong menolong atau dengan semangat gotong royong. Tentunya kita bicaranya sebagai Bisi Mata Tuhan, ya kasih itu tadi. Betul. Ya, itu tadi episode jati diri yang mulai terancam. Dan untuk minggu depan kami akan kembali lagi seperti biasanya. Kami tetap di hari Kamis jam 8 malam, tapi jika molor mungkin hari Jumat. Kami tetap usahakan untuk 1 minggu tayang 1 kali, karena kami Bisi Mata Tuhan, sekali lagi saya tegaskan, Bisi Mata Tuhan adalah suatu komunitas rohani yang ingin berkonsisten untuk melayani Tuhan di channel YouTube. Jadi kami tidak dari latar belakang atau tidak dari majelis apa atau dari komisi apa, dari gereja tertentu, tidak. Tapi kami murni dari banyak latar belakang yang ada di sini. Jadi tidak hanya GPDI saja, mungkin semua bisa untuk melayani kami, bergotong royong bersama kami melayani Bisi Mata Tuhan yang lain. Seperti itu. Jika ada yang ditanyakan, silakan diajukan di kolom komentar. Kalau kolom komentar terlalu publik, bisa langsung chat WA di nomor Bisi Mata Tuhan. Dan silakan kalian klik like jika kalian diberkati. Kami berdua mengucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya jika ada salah ucapan dari kami. Iya, kalau ada yang tidak
berkenan Iya, jika- dalam tutur kata maupun sikap. Dari kami tidak ada niatan sekecil apapun untuk menyinggung satu sama lain. Jadi sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus Memberkati.